Oke, baik. Selamat sore, Sobat Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di seluruh Indonesia. Pada sore hari ini, kami dari Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan bimbingan teknis wirausaha kreatif pengelolaan lingkungan hidup menuju generasi sadar iklim. Untuk kali ini, kami BIMTEK-nya agak spesial. Kalau biasanya itu BIMTEK-nya di masyarakat umum yang tentunya menjadi binaan DLH setempat atau menjadi pegiat lingkungan yang selama ini sudah mereka laksanakan, kemudian kita jadikan peserta BIMTEK. Untuk kali ini spesial karena peserta BIMTEK-nya adalah salah satu ormas ya, organisasi masyarakat di bawah Muhammadiyah. Nah, di sini khusus untuk wanita atau perempuan muslim di Muhammadiyah yang bernama Nasyatul Aisyah. Nah, Nasyatul Aisyah itu seperti apa? Eksistensinya selama ini seperti apa? Sobat Generasi Lingkungan tentunya punya banyak pertanyaan. Oke, di sini kami hadirkan langsung pimpinan wilayah Nasyatul Aisyah Provinsi Banten. Kepada Ibu Uun, sapaan akrab kita. Untuk nanti nama panjangnya nanti beliau sendiri yang akan menyampaikan, karena selama ini kita sudah menjalin persahabatan untuk memperluas perjuangan kita di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Kepada Bu Uun, dipersilahkan namanya, panjangnya pasti teman-teman Sobat Generasi Lingkungan. Namanya Sobat Generasi Lingkungan Hidup. Ya. Untuk Ibu bisa memperkenalkan langsung biar merasa juga langsung touching dengan teman-teman Sobat Generasi Lingkungan. Silakan Bu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Selamat siang. Menjelang sore. Sobat Lingkungan Hidup, Sobat Generasi Lingkungan Hidup. Mohon maaf ini belum akrab untuk nama keren, panjang. Ya, alhamdulillah hari ini kami kedatangan tamu atau mitra kebaikan, alhamdulillah, dengan Ibu Diah ya dari PGLHK di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan kali ini Nasyatul Aisyah menjadi organisasi terberuntung mungkin untuk menjalankan program-program yang sudah selama ini digeluti oleh dari Pusat Generasi Lingkungan Hidup. Nah, kami Nasyatul Aisyah yang memang memiliki jajaran hingga grassroots, dari mulai pimpinan pusat pimpinan pusat Nasyatul Aisyah, kemudian di bawahnya untuk mewakili provinsi itu ada pimpinan wilayah Nasyatul Aisyah. Nah, kemudian di bawah pimpinan wilayah Nasyatul Aisyah kami ada pimpinan daerah sebagai organisasi level daerah atau bupati kabupaten ya. Kemudian di tingkat kecamatan kami ada namanya pimpinan cabang. Jadi Nasyatul Aisyah ini perempuannya dari pusat sampai tingkat desa itu ada, insya Allah di seluruh Indonesia. Masya Allah. Karena kami sangat bisa dikatakan populasinya agak lumayan banyak ya sebagai perempuan muda. Nah, kami ada 38 provinsi, termasuk Banten hari ini yang sudah dikunjungi oleh Pusat Generasi Lingkungan Hidup. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak, dan ini bagian daripada komitmen kami. Ya, setelah sebetulnya sebelumnya Nasyatul Aisyah itu tidak begitu aware dengan masalah kesehatan lingkungan hidup. Kami hanya bergelut dengan pendidikan anak, bagaimana cara mendidik anak dimulai dari sejak kandungan sampai ia dewasa. Fokus kami itu
pendidikan, kemudian ekonomi dan sosial. Kemudian mungkin sobat generasi lingkungan hidup itu pernah mendengar tsunami dulu ya yang terjadi di Selat Sunda, dan Selat Sunda sekarang juga dinobatkan sebagai wilayah yang rentan. Oleh karenanya kami fokus bagaimana caranya kami sebagai organisasi perempuan itu tidak melulu membenahi diri kami sebagai pribadi, tapi juga harus bermanfaat untuk lingkungan begitu. Sebagai perempuan muda Islam, kemudian di tengah masyarakat yang memang ya fokusnya selain mengurusi diri, keluarga, juga masyarakat secara umum begitu. Luar biasa sekali. Jadi NA itu sendiri eksistensinya memang sudah besar ya, karena di bawah naungan pimpinan wilayah Muhammadiyah besar ya. Dan ini kebetulan satu provinsi Banten kali ini menjadi peserta BIMTEK Wirausaha Kreatif Pengelolaan Lingkungan Hidup menuju Generasi Sadar Iklim. Ini dari judulnya itu sudah komprehensif, Bu. Saya rasa sudah tadi yang Bu Un sampaikan bahwa kita Nasihatul Aisyah itu selama ini hanya kepada anggotanya saja, kesejahteraan anggotanya saja, sementara untuk kepedulian terhadap lingkungannya itu masih kurang. Dan mungkin ini menjadi awal dari Nasihatul Aisyah ya, untuk mulai aware, mulai peduli terhadap lingkungan kita. Dan tadi kenapa sadar menuju generasi sadar iklim itu memang itu sudah menjadi tantangan yang ada di depan kita, yang sudah benar-benar terasa dengan adanya naiknya tinggi muka air laut, panas berkepanjangan, seperti itu, banyak faktor penyakit seperti tadi, karena materi-materi yang kebetulan kita sampaikan tadi juga terkait dengan perubahan iklim. Untuk pengurus ini, karena pesertanya itu dari unsur pengurus yang tadi Bu Un sudah sampaikan, unsur pengurus se-provinsi Banten, berarti daerah-daerah ya Bu, sampai ke Ranting. Kemudian Ranting itu sejajar dengan desa. Oh, desa. Oke, desa. Terus juga benar-benar inklusivitas di sini ya. Jadi melibatkan pengurus mulai dari provinsi sampai pengurus Nasihatul Aisyah di tingkat desa. Betul. Nah, itu harapannya nanti BIMTEK ini bisa menjadi agen perubahan, agen edukasi di masyarakat sekitar, dimulai dari organisasi Nasihatul Aisyah. Sepertinya luar biasa, seperti visi misinya dari Nasihatul Aisyah sendiri. Yang saya sempat membaca bahwa visi misinya memang menegakkan sesuai dengan ajaran Islam. Betul. Di mana perlindungan lingkungan itu pun adalah bagian dari ajaran Islam. Jadi sangat inline lah istilahnya. Jadi ini kami dari Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentunya mewakili Ibu Kapus yang sudah tadi berkenan hadir membuka acara, kemudian membersamai kita hingga sore ini kan dalam praktek ya kan pengolahan limbah minyak jelantah khususnya menjadi berbagai produk varian pembersih yang dibutuhkan di tengah masyarakat, yang dibutuhkan oleh rumah tangga. Ini kita kepada bimbingan teknis yang sudah kita sedang kita jalankan ini ke 100 peserta pengurus Nasihatul Aisyah di Provinsi Banten ini. Kami karena yang menyelenggarakan itu tentunya punya maksud dan tujuan dan harapan. Jadi kami memiliki maksud agar diawali dari Nasihatul Aisyah ini mempunyai kepedulian terhadap lingkungannya, bagaimana cara nantinya bisa beraksi dalam rangka menghadapi permasalahan lingkungan. Karena kebetulan saat ini adalah tentang perubahan iklim ya, sadar iklim, maka bagaimana masyarakat yang diawali oleh Nasihatul Aisyah ini juga bisa langsung memberikan aksi nyata, contoh yang baik, uswatun hasanah ya, begitu kalau di kalangan ibu-ibu atau
Pak Yunda. Yunda Di Nasihatul Aisyah ada sebutan khusus, Iya. Yunda. Di Yunda Nasihatul Aisyah ini menjadi pelopor, menjadi agent of change-nya dari misi atau dari maksud-maksud yang ada di dalam BIMTEK kami. Dan tujuannya juga nanti setelah peserta BIMTEK ini kembali ke komunitasnya, kembali ke masyarakat, itu bisa karena sudah memiliki kemampuan, keterampilan, bisa menurunkan langsung. Karena sekarang terkait dengan pengolahan limbah rumah tangga berupa minyak jelantah, kami dari Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Hutan memberikan tidak hanya ilmu dan keterampilan, tetapi langsung memberikan peralatan. Jadi seperangkat alat produksi minyak jelantah yang dikonversi menjadi atau di recycle menjadi berbagai varian produk kebersihan yang dibutuhkan di masyarakat. Nah, kami sudah menyampaikan maksud kami, tujuan kami, harapan kami kepada Nasihatul Aisyah. Selanjutnya apa harapan atau apa yang akan dilakukan oleh Nasihatul Aisyah kepengurusan di DPW Provinsi Banten ini setelah BIMTEK ini? Tentunya dari harapan-harapan kami, Nasihatul Aisyah menjadi motor utama tentunya untuk menggerakkan pengurusnya itu yang daily mereka bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang sudah kami berikan kompetensi kapasitasnya hari ini. Mungkin bisa kami tahu apa yang akan Baik, saya pasti sobat generasi lingkungan hidup juga penasaran ya. Kemudian tindak lanjut dari kami apa gitu ya. Seperti niat kami di awal ya Bu ya, setelah kami mengajukan bahwa kami memiliki sumber daya manusia gitu ya, yang hari ini pun alhamdulillah sudah diberikan edukasi bahwasanya ya perempuan-perempuan muda seperti kami di Nasihatul Aisyah dan mungkin Yunda-Yunda juga di provinsi yang lain bisa teredukasi terlebih dahulu. Tentunya yang pertama teredukasi bahwa kita perlu sadar bahwa iklim kita perlu dijaga gitu ya. Kita harus sadar tadi ya, sadar iklim begitu. Kalau tidak mulai dari kita, itu dari siapa lagi ya? Karena katanya ya pendidik terbaik itu adalah kita sebagai madrasatul ula di rumah tangga. Nah, kemudian itu nanti kalau tidak dibiasakan di dalam lingkup kelompok terkecil rumah tangga itu kemudian hari juga anak kita mencontoh gitu ya. Mencontohkan bahwasanya budaya di keluarga yang sudah dibangun, ibunya sudah terdidik, teredukasi oleh PGLHK ya khususnya gitu. Kami sudah di BIMTEK selama 1 hari full ya, dari pagi sampai sore, harapannya bisa berhari-hari nih Bu. Karena satu dan lain hal ya, karena kita juga memiliki banyak anak kecil, beberapa karena kami ini usia produktif. Produktif betul. Jadi mungkin Bu Un bisa menyampaikan organisasi perempuan di Muhammadiyah ini ada berapa, terus itu apa nih syaratnya bisa masuk? Apakah saya teman-teman generasi sobat lingkungan mungkin bisa ikut masuk seperti itu? Seperti apa syarat-syaratnya dan apa saja jenis organisasi yang ada di situ? Syaratnya kalau mau bergabung dengan Nasihatul Aisyah yang pertama perempuan. Perempuan di usia 17 sampai 40 tahun. Kalau di atas 40 mungkin ibu-ibu bisa masuk ke Ibunda. Jadinya Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah. Nah, kami Nasihatul Aisyah. Tidak ada syarat tertentu. Yang pertama perempuan, kemudian mau aktif untuk mengembangkan diri dia sendiri ya, juga bisa dan juga mau bermanfaat untuk orang lain. Itu saja, beramar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan visi dan misi kami. Tadi pertanyaan Ibu ya, selain tadi bagaimana harapan Nasihatul, bukan harapan tapi tindak lanjut dari program ini ya. Yang pertama tadi kami sudah teredukasi, tentunya Yunda-Yunda yang sedang melaksanakan BIMTEK ini kami insya Allah di
daerah cabang dan ranting itu praktek, mempraktekkan hasil dari ilmu yang sudah didapatkan hari ini. Ya tentunya mereka tadi antusias. Yunda, saya jadi bercerita. Ini bisa nggak ya di Kota Tangerang? Ini bisa nggak ya di Pandeglang? Aduh, saya dapat pertanyaan-pertanyaan itu. Kata saya, ini nanti bisa dilakukan bersama-sama dengan teman-teman yang sudah mengikuti. Iya. Atau bisa kerjasama antara daerah terdekat seperti Pandeglang dan Lebak. Misal mau di Pandeglang dulu atau di Lebak dulu, itu bisa saling kerjasama untuk karena budaya baik itu harus dilakukan terus menerus, juga ditularkan seperti itu. Dan harapan saya selain Yunda ini memiliki skill ilmu, juga bisa bernilai ekonomis. Jadi dia mandiri secara ekonomi. Hal-hal yang sudah tadi dipelajari itu kiranya bisa dipasarkan bentuk hasilnya. Daripada hasil. Karena tadi saya melihat bahwa teman-teman tuh antusias. Satu, kami sudah membuat sabun cuci. Tuh mereka senang dengan limbah rumah tangga. Mereka ternyata aware sekarang dan tahu, jadi sampah ini harus diurai seperti apa, atau dimanfaatkan seperti apa. Selama ini ya saya sendiri menjadi pelaku bahwa ketika minyak jelantah itu sudah tidak dipakai, kita buang. Ternyata itu mencemari lingkungan dan sangat mencemari lingkungan. Iya, dan kami belum sadar terhadap iklim, bahwasanya ya itu tidak baik dan mencemari lingkungan. Dan saat ini insya Allah itu tidak lagi dilakukan oleh kader-kader NA. Kalaupun begini, sayanglah kalau misalnya karena limbah minyak jelantah itu tidak termasuk B3 memang, tidak termasuk B3. Jadi namun demikian kan kalau secara ajaran agama ya, kalau di limbah itu dibuang ke lingkungan kan mudorot. Padahal itu bisa kita balik menjadi manfaat. Kenapa tidak kita pilih yang manfaat daripada mudorot? Mungkin di situ ya Bu ya. Itu semangatnya di situ. Semangat bahwa kader atau Yunda-Yunda NA ini ingin mengubah yang tadinya mudorot menjadi manfaat. Bahkan bukan hanya manfaat kepada, kalau lingkungan sudah pasti, karena lingkungan kita menjadi lebih bersih, tidak ada limbah minyak jelantah lagi, atau mencegah adanya bahaya. Karena siapa tahu, kita tidak tahu bahwa limbah minyak jelantah itu dipergunakan oleh oknum untuk dijual kembali dengan berbagai reaksi kimia yang membahayakan lah untuk tubuh. Itu kan berarti kita menghindari adanya bahaya yang karena minyak jelantah itu setelah harusnya tidak dikonsumsi, ya kan, karena sudah berbahaya kalau jika dikonsumsi. Namun jika dijadikan berbagai varian produk pembersih, itu manfaatnya luar biasa, bisa menggantikan produk-produk yang sudah beredar sebelumnya. Dan itu secara ekonomi sudah bisa kita lihat, minimal kita save, walaupun tidak dijual, digunakan sendiri. Berarti ada saving dari uang belanja. Karena ini mengurangi list ya. Iya, gitu. Mengurangi list bulanan. Iya. Jadi itu yang tadi Bu Un sampaikan, bahwa ada tindak lanjut nanti. Itu luar biasa. Kami rasa memang itu juga tujuan kami bisa membimtekkan orang itu perwakilan saja. Nanti dari Nasihatul Aisyah sendiri akan menggerakkan ke masing-masing wilayah sampai ke pedesaan, sehingga harapannya Banten ini bersih dari limbah minyak jelantah, minimal yang tidak terbuang ke lingkungan pun mencegah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menjadikan minyak jelantah itu diguna ulang yang tidak diperuntukkan untuk konsumsi sebetulnya, seperti itu. Jadi sobat generasi lingkungan, sudah jelas dari BIMTEK kita yang terbatas waktunya 1 hari, terbatas pesertanya juga hanya 100, tapi ini sudah luar biasa. Biasanya kami hanya 30 sampai 40 orang, tapi kali ini memang luar biasa, 101 provinsi. Jadi harapannya dari 100 ini bisa menularkan ke seluruh
kepengurusan Nahdlatul Aisyah utamanya dan ke lingkungan sekitarnya, sekalipun dia bukan anggota Nahdlatul Aisyah tetapi bermanfaat untuk lingkungan sekitar dari peserta BIMTEK kali ini. Ini sudah luar biasa. Itu juga harapan kami, Bu Uun. Oh ya, ada sedikit lagi. Tadi ada deklarasi. Dengan Ibu Kapus. Ya, bisa coba deklarasi itu tiba-tiba, memang bukan tiba-tiba, semuanya tidak ada yang kebetulan. Ini sudah ilham. Ya. Ibu Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan hadir untuk membuka, kemudian memberikan pengarahan, dan termotivasilah para Yunda Nahdlatul Aisyah ini untuk sudah, Bu, sekarang kita membuat deklarasi. Nanti ada sendiri sepertinya video dari deklarasi itu, ada dokumentasinya, tadi udah sempat kita dokumentasikan untuk deklarasi. Coba bisa disebutkan, Bu? Ya. Mungkin kami hanya menyebutkan poin daripada deklarasi. Kiranya ini juga perlu diketahui oleh sobat lingkungan. Tadi kami bersama Ibu Kapus sudah mendiskusikan bahwasanya awalnya kami mendengarkan sambutan dari Ibu Kapus, dan Ibu Kapus menyebutkan bahwa kiranya baik sekali kalau di acara ini ada deklarasi, dan kami langsung satset nih. Langsung satset kami, ya udah kalau gitu kita buat deklarasinya gitu. Harapannya ini deklarasi bisa bisa diikuti oleh seluruh Yunda-Yunda ya. Diikuti oleh seluruh Yunda-Yunda yang tidak bisa hadir juga di sini, juga mungkin Yunda-Yunda di provinsi lain. Nah, beberapa deklarasi ada 3 poin, mungkin saya bacakan ya, Bu ya. Silakan. Nah, yang pertama yaitu dengan kesadaran penuh akan menjaga lingkungan. Dengan kesadaran penuh akan menjaga lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawab bersama yang harus dilakukan masyarakat. Kemudian di poin kedua, memahami bahwa kerusakan lingkungan hidup dapat memiliki dampak yang merugikan bagi kesehatan manusia, keanekaragaman hayati, dan ekosistem. Dan yang ketiga, berkomitmen untuk melakukan tindakan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam seperti hemat air, hemat energi, bijak mengelola sampah, cegah, pilah, dan olah sampah, atau bisa disebut dengan 3R ya, Bu ya. Itu lebih akrab mungkin. Dengan 3R, gerakan 3R mungkin, Bu ya. Gerakan 3R itu kemudian bijak berkonsumsi, bijak berpakaian, menanam pohon, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta mengajak semua pihak untuk berperan aktif melestarikan lingkungan hidup melalui kegiatan edukasi, konservasi, dan inovasi. Luar itu biasa. Ya 3 poin yang kita susun tadi. Luar biasa sekali. 3 poin ini juga sekaligus tadi itu memang materinya mencakup itu semua. Jadi responsif. Setelah kami dari penyuluh lingkungan hidup di Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan materi kepada para peserta BIMTEK, kemudian Bu Kapus memberikan arahan, sambutan, semangat, kemudian para Yunda-Yunda ini langsung responsif. Wah, tadi materinya tentang ini, terus kita deklarasikan seperti ini. Oke. Nah, itu luar biasa. Sekali lagi kami tunggu bahwa deklarasi itu memang akan betul dilaksanakan oleh Yunda-Yunda, khususnya di Nahdlatul Aisyah Provinsi Banten ini, dan sesama Nahdlatul Aisyah di provinsi-provinsi lain bisa menjadi pionir, contoh, nanti bisa ditularkan ke Nahdlatul Aisyah Jawa Barat, Jawa Tengah, seluruh Indonesia lah, seperti itu. Harapannya itu harapan besar dari kami juga. Kami dari Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tadi juga Bu Kapus sudah menyampaikan hal-hal yang ini pertama seperti itu. Jadi kita jadikan pertama itu menjadi komitmen awal ya, untuk sama-sama melindungi lingkungan ini, menjaga lingkungan ini sebagai representasi kita menjaga bumi yang hanya ada satu
Betul. Sehingga kalau bukan penghuni bumi itu yang menjaga, yang melindungi, siapa lagi? Kita tentunya dari sisi Nahdlatul Aisyah dengan organisasi kemasyarakatan Islamnya itu luar biasa, kita percaya begitu akan istiqomah. Amin. Seperti itu. Bu Un, Ya. waktunya sudah. Terima kasih nih. Tidak Ngobrol. terasa, ternyata. Kalau ibu-ibu memang ngobrol kadang-kadang suka berlebih, Iya. tapi insya Allah obrolan kita kali ini sesuatu yang manfaat, Insya Allah. membantu kita semangat Amin, amin, untuk insya kita Allah. semua dan bermanfaat. Bermanfaat. Terima kasih Sobat Generasi Lingkungan. Sekian pertemuan kita hari ini. Kami mengucapkan terima Layar kasih. Kaca. Oh iya. Ya, dari Bu Uun silakan kalau mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua di PPGLHK di tempatnya Bu Kapus. Silakan, boleh. Ya, baik Sobat Generasi Lingkungan, tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pusat Generasi Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwasanya BIMTEK hari ini insya Allah sangat bermanfaat buat kami. Terima kasih banyak sudah menerima kami sebagai partner kerja untuk melaksanakan gerakan kebaikan-kebaikan bisa dilaksanakan hingga ke grassroots. Kami sebagai Nahdlatul Aisyah, perempuan muda Muslim yang insya Allah menjalankan semua dari praktek-praktek ini. Tentunya dimanapun berada, Yunda tetap semangat. Bisa nanti menghubungi kementerian kalau memang juga berminat gitu ya. Pesan dari pimpinan pusat adalah Yunda gitu ya, sampaikan bahwa mudah-mudahan tidak hanya di Banten. Ini kami dipantau terus oleh pimpinan pusat karena memang pimpinan pusat belum mungkin ya, belum. Nah itu nanti bisa ditularkan di tidak hanya di Nahdlatul Aisyah tapi di teman-teman komunitas lainnya. Terima kasih Sobat Generasi Lingkungan Hidup. Oke, selamat sore.